Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, kami dari kelompok SGDA 5 ingin menjelaskan mengenai student project yang telah kami buat. Student project yang telah kami buat berjudul Amino Acid Metabolism in Cancer. Sebelum kami memulai, saya izin untuk memperkenalkan anggota tim SGDA 5 yang telah turut berkontribusi dalam mengerjakan student project kami kali ini. Yang pertama, ada Gede Bramantia Prinata Putra dengan tiga NIM terakhir adalah 105. Lalu yang kedua ada Muhammad Naufal Riza Andre Nugroho dengan tiga digit NIM terakhir 107. Yang ketiga ada saya sendiri, Leonard Tataniel Saputra, dengan tiga digit NIM terakhir 109. Yang keempat ada Kanon Prasetya Kurniawan dengan tiga digit NIM terakhir 115. Selanjutnya ada Ida Bagustri Odemarin Nata dengan tiga digit NIM terakhir 121. Lalu ada Sharon Putri Ratnawati dengan tiga digit NIM terakhir 111. Lalu ada Vanessa Sharon Ratua Huta Gaul dengan tiga digit NIM terakhir 113. Lalu ada Imelda Febian Abigail dengan tiga digit NIM terakhir 117. Lalu ada Hanida Arimawarti dengan tiga digit NIM terakhir 119. Lalu ada Tirza Karisa dengan tiga digit NIM terakhir 123. Lalu ada Amanda Supriyatna Putri dengan tiga digit NIM terakhir 125. Lalu ada Amanda Silva Yulianto dengan tiga digit NIM terakhir 127. Dan yang terakhir adalah Teresia Mangunduri Januarta dengan tiga digit NIM terakhir 129. Untuk selanjutnya, saya izin untuk menjelaskan overview dari student project yang akan kami jelaskan. Pada bab 1 atau pendahuluan, kami akan jelaskan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Untuk bab kedua atau isi, kami akan menjelaskan terkait asam amino, proses metabolisme asam amino secara normal, asam amino dan sel kanker, perbedaan metabolisme asam amino pada sel kanker dan sel normal, pemanfaatan metabolisme asam amino untuk melawan sel kanker. Untuk bab ketiga atau penutup, kami akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Selanjutnya, kami akan langsung masuk pada bagian bab 1 atau pendahuluan latar belakang. Baik, izin menjelaskan bagian latar belakang. Jadi, perkenalkan nama saya Muhammad Alfaliza Andre Nugroho dengan tiga digit yang terakhir 107. Jadi, asam amino adalah monomer dari protein. Asam amino dibagi menjadi dua bagian, yaitu asam amino esensial dan non-esensial. Asam amino ini penting pada metabolisme kanker. Sekanker membutuhkan pasokan asam amino untuk mempertahankan dorongan proliferasinya. Pemrograman ulang metabolisme adalah salah satu ciri khas kanker. Secara klasik, metabolisme kanker berfokus pada metabolisme karbon pusat, termasuk glikolisis dan siklus asam trikarboksilat, termasuk siklus asam sitra dan siklus TCA. Namun, penelitian terbaru telah menjelaskan peran penting asam amino dalam metabolisme kanker. Asam amino ini juga memiliki tujuan penting untuk keseimbangan redoks, pengaturan energi, dukungan biosintesis, dan pemeliharaan homeostasis. Luasnya aktivitas metabolisme ini membuat metabolisme asam amino semakin populer dalam penelitian kanker. Oleh karena itu, metabolisme asam amino memiliki peran yang beragam dan penting untuk berbagai jenis sel kanker, dan dampak potensial dari kontrol dan regulasi metabolisme dalam lingkungan mikrotumor menjadi semakin penting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Teresia Manguduri Januarta dengan tiga digit NIM terakhir yaitu 129. Untuk itu, saya ingin menjelaskan mengenai rumusan masalah yang akan kita paparkan, yakni mengenai apa definisi, fungsi, dan klasifikasi dari asam amino dalam tubuh. Kemudian, kami akan menjelaskan mengenai bagaimanakah proses metabolisme asam amino secara normal. Apa itu sel kanker? Bagaimanakah proses metabolisme asam amino pada sel kanker? Dan apa sajakah perbedaan metabolisme asam amino pada sel kanker dan sel normal? Dan yang terakhir, apa saja pemanfaatan asam amino terhadap sel kanker? Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tujuan penulisan, yakni tujuan umum untuk mengetahui dan mengerti definisi umum dari asam amino, mempelajari proses metabolisme serta hubungannya dengan sel kanker, mengetahui perbedaan metabolisme asam amino pada sel kanker dan normal,
dan kemudian untuk tujuan khususnya, untuk mempelajari pemanfaatan metabolisme asam amino dalam pengobatan sel kanker. Dan yang terakhir, manfaatan penulisan. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Hasil penelitian dapat menambah wawasan teoritis pada bidang kedokteran, terutama mengenai sistem kerja sel kanker dan hubungannya dengan metabolisme asam amino, sehingga membuka jalur untuk mengatasi sel kanker. Menambah sumber dan referensi bagi para mahasiswa kedokteran untuk menambah ilmu mengenai asam amino dan proses metabolismenya. Dan yang terakhir mengenai manfaat praktis bagi para mahasiswa untuk menyediakan referensi untuk penelitian mengenai hubungan asam amino dengan sel kanker. Bagi institusi, untuk menambah sumber pembelajaran untuk para pelajar dan pembaca. Dan bagi penelitian, untuk menambah wawasan penelitian hubungan metabolisme asam amino terhadap sel kanker. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari asam amino, di mana asam amino merupakan bagian terpenting yang menyusun protein. Protein mempunyai struktur kompleks yang bisa disederhanakan menjadi asam amino esensial dan juga asam amino non-esensial, di mana asam amino yang tidak dapat diproduksi dalam tubuh sehingga diperoleh dari luar tubuh melalui makanan dan minuman disebut asam amino esensial, sedangkan asam amino yang dapat diproduksi dalam tubuh sehingga tidak membutuhkan asupan dari luar tubuh disebut asam amino non-esensial. Selanjutnya, asam amino memiliki susunan struktur dengan gugus amina di sebelah kiri dan gugus karboksil di sebelah kanan. Struktur dasar asam amino melibatkan satu atom karbon C yang terikat kepada 4 gugus, yakni gugus amina NH2, gugus karboksil COH, atom hidrogen H, dan satu gugus sisa atau R, yang membedakan satu jenis asam amino dari yang lainnya. Baik, selanjutnya adalah fungsi dari asam amino bagi tubuh. Yang pertama yaitu mencegah rontok dan menghambat pertumbuhan tumor sekaligus kanker. Yang kedua, meningkatkan proses detoksifikasi amoniak oleh hati. Yang ketiga adalah memastikan keseimbangan nitrogen yang diperlukan untuk melancarkan sistem reproduksi. Dan fungsi yang lainnya yang kita bisa lihat pada slide. Baik, perkenalkan saya Tirza Kariza dengan 3 digit NIM terakhir 123 akan menjelaskan klasifikasi asam amino. Pada umumnya, semua 20 asam amino bersifat esensial bagi kesehatan tubuh. Istilah esensial dan non-esensial yang tepat adalah esensial secara nutrisional dan juga non-esensial secara nutrisional. Terdapat 9 asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh sehingga harus didapat dari makanan. Dan terdapat 11 asam amino yang bersifat non-esensial karena tidak harus didapat dari makanan. Selanjutnya adalah asam amino apa saja yang termasuk ke dalam asam amino esensial. Yang pertama adalah histidin yang dibutuhkan untuk memproduksi histamin. Lalu yang kedua ada isoleusin yang berperan dalam proses pemulihan jaringan otot, fungsi imunitas, dan juga produksi hemoglobin. Lalu yang ketiga adalah leusin, merangsang anabolisme otot rangka dan mengatasi resistensi anabolik akibat penuaan. Lalu yang keempat adalah lisin. Lisin berperan penting untuk memproduksi energi, kolagen, dan juga elastin. Lalu yang kelima adalah metionin. Metionin ini berfungsi dalam kontribusi pada proses metabolisme, sintesis poliamina dan nukleotida, serta produksi glutathione. Lalu yang keenam adalah fenilalanin, yang ketujuh adalah treonin, yang kedelapan triptofan, dan yang kesembilan adalah valin. Lalu berikutnya adalah apa saja yang termasuk ke dalam asam amino non-esensial. Yang pertama adalah alanin. Alanin dapat meningkatkan kekuatan dan juga kapasitas dalam berolahraga. Lalu yang kedua adalah asparagin, merupakan asam amino yang digunakan dalam biosintesis protein. Yang ketiga adalah aspartat, yang keempat adalah sistein, yang kelima adalah glutamat, yang keenam glutamin, ketujuh glisin, kedelapan prolin, dan juga kesembilan ada serin. Serin berperan dalam berbagai fungsi seluler seperti sintesis protein, transmisi syaraf, dan juga siklus folat. Yang ke-10 ada tirosin, dan yang terakhir yang ke-11 adalah arginin. Arginin berfungsi dalam sintesis protein dan perantara siklus urea. Baik, saya akan membahas tentang proses metabolisme asam amino secara normal. Asam amino merupakan komponen yang esensial bagi tubuh kita. Asam amino bisa didapatkan melalui makanan yang kita konsumsi dan melalui sintesis asam amino yang dilakukan oleh tubuh kita sendiri.
di mana yang kita dapatkan dari eksternal itu adalah asam amino esensial, sedangkan yang dapat kita produksi melalui tubuh kita sendiri itu adalah asam amino non esensial. Jadi sebelum kita bisa membahas tentang proses asam amino secara normal, metabolismenya, kita harus mengetahui dulu asam amino itu datangnya dari mana. Jadi asam amino itu sumber utamanya itu ada dietary protein, di mana ini adalah protein yang kita konsumsi dalam sehari-hari dalam diet kita. Di mana itu nanti akan mengalami metabolisme melalui sistem digestif kita. Jadi ada melalui mouth, stomach, small intestine, intestinal lining, dan nanti akan menghasilkan amino acid. Dan asam amino kita dapatkan melalui sintesis protein yang berasal dari makanan yang dilakukan oleh sistem pencernaan. Asam amino yang dihasilkan akan digunakan untuk proses biologis dan menggantikan asam amino pada protein yang sudah tua. Perlu diketahui juga bahwa asam amino itu tidak bisa disimpan oleh tubuh. Jadi nanti akan ada, bila asam amino itu tidak terdegradasi, akan ada yang dibuang melalui siklus urea. Itu biasanya yang dibuang adalah nitrogennya, atau NH4+, atau bisa dibilang juga NH3. Berikutnya, saya akan ngebahas tentang degradasi asam amino. Jadi ini bersifat katabolisme, di mana asam amino seperti yang kita ketahui itu memiliki struktur. Jadi strukturnya itu ada A karbon atau alpha karbon, ada amino group, ada unique side chain, jadi ini akan menentukan kayak yang membuat dia unik ataupun spesial dan berbeda dari yang lain. Dan ada gugus karboksil yang bisa disebut dengan carbon skeleton. Jadi pada tahap pertama itu, amino group akan dipecah dan dipisahkan dari karbon skeleton melalui transmination reaction, di mana asam amino yang sudah tidak memiliki amino group atau bisa disebut dengan deaminate amino acid akan digunakan untuk glukosa atau lemak, dan bisa juga digunakan sebagai intermediasi yang bisa dioksidasi oleh siklus Krebs. Jadi untuk pathway atau jalurnya itu terdapat 3 yang utama dari degradasi asam amino, yaitu ada transmination, oxidative deamination, carbon skeleton utilization. Jadi saya akan bahas yang pertama yaitu transmination, di mana transminasi adalah proses pertukaran grup fungsional atau amino group antara asam amino dan mengubahnya menjadi A-ketoasid dengan bantuan dari pyridoxal phosphate atau PLP yang akan memindahkan amin group ke A-kletoglutarat dan mengubahnya menjadi glutamat. Jadi bisa dilihat pada gambar ini proses transminasi dari pertukaran amino grupnya. Dan berikutnya saya lanjut ke oxidative deamination. Baik. Pada oxidative deamination, di mana di bagian reseptor akhirnya dari A amino group itu merupakan A-ketoglutarat yang nanti membentuk glutamin. Di mana glutamin dapat mengalami oxidative deamination, di mana glutamin ini akan kehilangan amino group sebagai amonium dan teroksidasi kembali menjadi A-kletoglutarat yang siap menerima amino group lainnya. Jadi ini bisa dilihat pada gambar tersebut, yang dimana dia akan kehilangan amoniumnya atau NH4+-nya. Dan lanjut ke bagian yang berikutnya ada carbon skeleton utilization, di mana dalam metabolisme asam amino terpecah. Nantinya amin group atau amino group akan menjadi perantara siklus urea, sedangkan carbon skeleton akan menjadi perantara siklus Krebs. Dan kategori asam amino terbagi menjadi 2 berdasarkan pembagiannya. Ini kategorinya itu jalur katabolik, yaitu ada glutogenik dan ketogenik. Di mana pada bagian glutogenik itu karbon skeletonnya diubah menjadi piruvate 2-ketoglutarate, suksinil, CoA, fumarat, dan oxaloacetat, dan bertindak sebagai prekursor glukosa. Sedangkan ketogenik yang karbon skeletonnya itu dikatabolisme menjadi asetil-CoA atau asteostat, dan oleh karena itu dapat menghasilkan asam lemak atau badan keton. Dan berikutnya saya akan membahas tentang sintesis asam amino non-esensial, di mana asam amino non-esensial itu diproduksi oleh tubuh dengan bantuan dari asam amino yang esensial, di mana terdapat
berbagai jalur berdasarkan jenis asam amino, apa yang akan dihasilkan, serta asam amino esensial mana yang akan membantu proses tersebut. Beberapa contohnya ini sudah saya list. Jadi alanin itu tersintesis melalui transminasi pyruvate dengan glutamat sebagai pendonor amino group, arginin disintesis melalui glutamat, dan prolin pada siklus urea. Asparagin, prolin, glutamik itu disintesis melalui perantara siklus Krebs, dan seterusnya sesuai yang saya list. Dan itu sekian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Sharon Putrawatnawati dengan 3 digit NIM terakhir 111. Selanjutnya, definisi sel kanker. Sel kanker merupakan sel tumor ganas yang menyerang jaringan lokal dan juga menyebar atau bermetastasis ke bagian tubuh lainnya. Sel ini membelah secara berlebihan dan dilakukan terus-menerus. Ciri khas sel kanker adalah mereka berkembang biak dengan cepat, menunjukkan berkurangnya kendali pertumbuhan, menunjukkan peningkatan mutasi genom pada tingkat nukleotida, menunjukkan hilangnya penghambatan kontak dalam culture in vitro, mandiri dalam growth signals, dan tidak peka terhadap anti-growth signals, merangsang local angiogenesis, dan seringkali mampu menghindari apoptosis. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Handida Rimawati dengan 3 digit NIM terakhir 119. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme asam amino pada sel kanker yang tentunya akan sedikit berbeda dengan metabolisme asam amino pada sel normal. Dimulai dengan asam amino glutamin. Sel kanker seringkali sangat bergantung kepada glutamin. Glutamin termasuk salah satu asam amino esensial. Glutamin dapat diambil oleh sel kanker dan digunakan untuk mensintesis nukleotida, asam amino lainnya, dan molekul yang diperlukan untuk pertumbuhan sel. Kemudian glutamin sendiri diimpor ke dalam sel kanker melalui beberapa transporter, termasuk transporter yang bergantung pada Na, sistem ASC atau alanine serine cysteine preparing yang berfungsi sebagai penukar wajib, dan transporter asam amino netral atau SNAT yang digabungkan dengan Na+ yang termasuk dalam sel kanker. Kemudian, glutamin bersama dengan aspartat dan bikarbonat digunakan sebagai substrat untuk sintesis cincin pirimidin. Proses ini dikatalis oleh karbomoil fosfat sintase atau CAD. Karbomoil fosfat sintase 2 atau CPS2 dapat menerima kelompok amida dari glutamin dan menghasilkan karbomoil fosfat, langkah pembatas dalam sintesis pirimidin. Kemudian, cincin pirimidin dan 5-pirifosforibosil pirofosfat atau 5-PRPP yang dihasilkan dari jalur fosfat pentosa atau PPP dikatalis untuk membentuk oritidin 5-aksen monofosfat atau OMP melalui dihidrosotat dehidrogenase atau DHODH. OMP kemudian diubah menjadi oritidin monofosfat atau OMP dan kemudian uritidin trifosfat atau UTP yang kemudian diubah menjadi CTP oleh sintase trifosfat sitidin atau CTPS dengan menggunakan kelompok amida pada glutamin. Kemudian untuk sintesis purin, 5-PRPP atau 5-pirifosforibosil pirofosfat diubah menjadi fosforibosil beta amin atau PRA dengan penambahan kelompok amida dari glutamin oleh amidotransferase pirifosfat ribosa atau PPAT. Selain itu, kelompok amida juga dapat ditransfer untuk membentuk formiglycinamida ribonukleotida atau FEGR yang kemudian membentuk firmylglisamidin atau firmiglysamidin ribonukleotida atau FGAM untuk sintesis nukleotida oleh sintase fosforibosil glicinamidin atau PFAS. Kemudian glutamin, glisin, aspartat, 10-formin THF, dan CO2 digunakan sebagai substrat sintesis monofosfat inosin atau EMP yang merupakan produk perantara AMP dan GMP. Baik, yang selanjutnya adalah metabolisme asam amino serin pada sel kanker. Serin sebagai sumber satu karbon dalam sintesis nukleotida dan metilasi DNA memainkan peran penting dalam perkembangan kanker. Selain mengimpor dari lingkungan ekstraseluler, sel-sel dapat mensintesis serin dari glukosa intraseluler
melalui jalur sintesis serin de novo atau SSP yang dianggap penting untuk sel kanker. Dalam SSP, 3-fosfogliserdehida atau 3PG metabolit perantara deglukolisis pertama-tama diubah menjadi 3-fosfohidroksipirufat atau 3PH yang dikatalisis oleh dehidrogenasi 3-fosfogliserdehida atau PHGDH. 3PH atau 3-fosfohidroksipirufat dapat menerima kelompok amino dari glutamat dan membentuk 3-fosfoserin atau 3PS melalui fosfoserin transminase atau PSAT yang diikuti oleh defosforisasi melalui fosfat serin atau PSPH untuk akhirnya menghasilkan serin. Kemudian yang ketiga adalah proses metabolisme asam amino pada sel kanker, yaitu branched chain amino acid atau yang biasa kita sebut dengan asam amino bercabang. Asam amino bercabang ini, yaitu leucin, isoleucin, dan valin, adalah asam amino esensial untuk mamalia. Katabolisme BCAA ini dimulai dengan transminasi dan transfer nitrogen ke alfa-ketoglutarat oleh branched chain amino transferase untuk menghasilkan glutamat dan branched chain alfa-ketoacid yang sesuai. Ada dua transminase BCAA yang spesifik untuk kompartemen dalam tubuh manusia, yaitu BCAT1 atau si-BCAT yang terletak di sitoplasma dan utamanya disekresikan di otak, dan BCAT2 atau MBCAT yang terletak di mitokondria dengan ekspresi yang tersebar luas. Keduanya efisien dan cepat mengkatalisasi konversi reversible BCAA dan BCAKS. BCAKS dapat terus dikatabolisme oleh kompleks enzim multimerik BCKA dehidrogenase atau BCKDH. Perlu dicatat bahwa reaksi BCKDH ini pada dasarnya bersifat irreversible dalam sel mamalia, sehingga sintesis BCKA tergantung pada asam amino esensialnya, yaitu BCAA, karena tidak adanya sintase de novo untuk BCKA. BCKAS dapat dimetabolisme oleh BCKDH menjadi branched chain acetyl-CoA, dan menghalangi langkah ini menyebabkan gangguan metabolisme yang serius seperti penyakit urine sirup maple dan asam propionatemia. Kemudian branched chain acetyl-CoA ini dapat dimetabolisme lebih lanjut dan beberapa langkah ke dalam siklus asam nitrat atau TCA dan intermediate seperti asetil-CoA dan atau suksinil-CoA. Dapat digunakan untuk produksi energi atau modifikasi asetilasi. Selanjutnya ada arginin. Arginin dikategorikan sebagai asam amino semi-esensial. Hal ini dapat diperoleh tidak hanya dari sintesis de novo dan pergantian protein, tetapi juga dari reservoir ekstraseluler seperti makanan. Biosintesis de novo arginin dilakukan melalui siklus urea, suatu proses detoksifikasi amonia melalui konversi menjadi urea yang tidak beracun. Karbamoil fosfat memproduksi karbamoil fosfat sintase 1 yang terletak di mitokondria bersama dengan ornitin digunakan untuk menghasilkan sitrulin. Kemudian, enzim pembatas laju dalam sintesis arginin, argininosuksinase sintase 1, mengkatalisis konversi sitrulin dan aspartat menjadi argininosuksinate yang kemudian dipecah menjadi arginin dan fumarat oleh argininosuksinate liase. Siklus urea lengkap hanya terjadi di hati untuk pembuangan limbah nitrogen sistemik. Di luar hati, beberapa enzim dalam siklus urea memiliki ikatan silang yang kuat dengan jalur metabolisme lain untuk mengubah perantara siklus urea guna mendukung keberlangsungan hidup dan proliferasi sel tumor. Kemudian, ada metabolisme asam amino dan imunitas sel tumor. Lingkungan mikrotumor terutama terdiri dari sel tumor, sel imun, sel stroma, matriks ekstraseluler, dan berbagai sitokinin dan kemokin. Crosstalk metabolik di dalam tumor sangat penting untuk menjaga perkembangan tumor. Pada adrenokarsin, nomanduktal pankreas, sel stelata pankreas yang berhubungan dengan matriks menjadi sumber nutrisi, pertumbuhan, dan metabolisme sel kanker dengan mensekresi asam amino non-esensial. Fibroblastoma menyediakan sumber nitrogen untuk proliferasi tumor epitel dan menjaga aktivitas sel kanker melalui produksi asparagin.
Pada gilirannya, glutamat yang berasal dari sel kanker mendukung jalur glutathione dalam fibroblast untuk menyeimbangkan keadaan redox. Selain matriks tumor, interaksi kompleks antara sel imun dan metabolisme asam amino tumor juga muncul. Untuk merespons sinyal antigen dan sitokinin, upregulasi transporter asam amino digunakan untuk memenuhi permintaan pasokan asam amino netral yang besar dalam mengaktifkan sel imun. Alanin ekstraseluler sebagai nutrisi lingkungan juga diperlukan selama aktivasi sel T dan restimulasi sel T memori. Namun, sel tumor ini seringkali bersaing dengan sel normal, termasuk sel imun, untuk mendapatkan nutrisi di lingkungan mikrotumor. Sel tumor bersaing untuk mendapatkan sumber daya ekstraseluler, membatasi pasokan asam amino ke sel kekebalan, dan menghambat fungsi sel kekebalan sebagai alat untuk menghindari sistem kekebalan tersebut. Perbedaan metabolisme asam amino terhadap sel normal dan sel kanker. Untuk sel normal, kebutuhan asam amino dalam sel normal biasanya dipertahankan pada tingkat yang relatif rendah, sedangkan kebutuhan asam amino yang melimpah pada sel kanker dipertahankan pada tingkat relatif tinggi karena bermanfaat bagi sel kanker untuk memenuhi dorongan proliferasinya. Lalu, untuk sel normal, regulasi transporter berlangsung secara normal karena tidak ada permintaan lebih asam amino esensial, sedangkan pada sel kanker, tingginya permintaan asam amino esensial untuk mendukung pertumbuhan sel kanker menyebabkan peningkatan regulasi transporter EAA. Lalu yang ketiga, sel normal tidak memerlukan lebih banyak asam amino untuk metabolisme, sedangkan sel kanker memerlukan lebih banyak asam amino untuk metabolisme. Yang keempat, sel normal dapat mensintesis asam amino esensial serta non-esensial yang dibutuhkan. Dan sel kanker tidak dapat mensintesis asam amino esensial serta beberapa asam amino non-esensial yang dibutuhkan. Lalu yang kelima, aktivitas biosintesis pada sel normal berlangsung secara normal, sedangkan pada sel kanker terjadi peningkatan aktivitas biosintesis. Perkenalkan, saya Vanessa Sharon Rotota Gaul dengan 3 digit terakhir 113. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metabolisme asam amino untuk melawan sel kanker. Tetapi sebelum masuk ke dalam pemanfaatan metabolisme asam amino, terlebih dahulu saya akan mempertegas kembali mengenai peran asam amino dalam pertumbuhan sel kanker. Asam amino berkontribusi dalam berbagai proses pertumbuhan sel kanker, seperti mendukung pembentukan blok bangunan sel, menghasilkan agen reproduksi yang berfungsi untuk mengurangi stres oksidatif, serta menekan sistem kekebalan tubuh untuk menghindari deteksi. Sel-sel kanker ini nantinya secara aktif memodifikasi metabolisme asam amino demi memaksimalkan akses terhadap nutrisi yang mereka butuhkan. Salah satu amino yang berperan dalam pertumbuhan sel kanker adalah glutamin. Glutamin ini membuat beberapa sel kanker sangat bergantung pada glutamin. Bahkan, beberapa sel kanker tidak dapat bertahan hidup tanpa pasokan dari glutamin eksternal ini. Glutamin juga memiliki peran sebagai sumber nitrogen utama yang nantinya digunakan untuk mensintesis asam amino, lipid, dan asam nukleat dalam sel kanker. Kemudian ada serin. Serin juga merupakan asam amino yang paling banyak digunakan dalam sel kanker. Dia memiliki kontribusi dalam mensintesis nukleotida melalui jalur metabolisme 1 karbon yang dipengaruhi oleh folat. Serin juga, sama seperti glutamin, dia akan menyebabkan candu pada sel-sel kanker. Karena tanpa kehadiran serin ekstraseluler, proses proliferasi sel kanker kolorektal in vitro akan terhambat. Begitu juga pada pertumbuhan in vivo. Baik, selanjutnya saya Kanan Prasetya Kurniawan dengan 3 digit NIM terakhir 115 akan menjelaskan mengenai pemanfaatan SAART untuk membatasi metabolisme asam amino pada sel kanker. Sebelum itu kita masuk ke masalah utamanya, yaitu telah ditemukan berbagai metode farmakoterapi untuk mengatasi sel kanker. Akan tetapi, tidak ada yang bisa membunuh cancer stem cells atau CSC secara efektif. Selain itu, terapi yang saat ini ada tidak membunuh keseluruhan sel kanker, sehingga masih ada saja sel kanker yang berhasil bertahan bahkan setelah terapi. Kita tilik kembali, sel kanker itu membutuhkan 20 jenis asam amino proteinogenik, baik yang esensial maupun non-esensial.
9 dari 20 jenis asam amino ini merupakan asam amino esensial yang hanya bisa didapatkan dari makanan dan tidak bisa disintesis oleh tubuh ataupun sel kanker itu sendiri. Kemudian, terapi yang mungkin untuk membatasi metabolisme asam amino dari sel kanker, salah satunya adalah Selective Amino Acid Restriction Therapy atau SAART. SAART ini merupakan pembatasan jenis asam amino esensial dengan diet bebas protein. Dengan adanya SAART, harapannya metabolisme asam amino pada sel kanker terganggu sehingga mengganggu juga perkembangan ataupun pertumbuhan sel kanker. Nah, yang perlu diingat, walaupun SAART menjadi salah satu metode yang potensial, akan tetapi masih dapat digabungkan dengan terapi ataupun obat lain untuk meningkatkan efektivitasnya. Kemudian, pemilihan metode SAART yang tepat bergantung kembali pada jenis kanker yang dihadapi. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Amanda Supreta Putri dengan 3 digit NIM terakhir 125. Kesimpulan, asam amino adalah bagian yang terpenting dalam pembentukan protein. Klasifikasi dari asam amino dibagi menjadi 2, yaitu 9 asam amino esensial dan 11 asam amino non-esensial. Asam amino di tubuh kita didapatkan melalui sintesis protein, dan asam amino sendiri tidak dapat disimpan oleh tubuh dan akan terdegradasi. Asam amino memiliki fungsi sebagai senyawa pembuat protein, antibodi, enzim, dan pembawa pesan kimia dalam tubuh. Sel kanker adalah tumor ganas yang menyerang jaringan lokal dan membelah secara berlebihan dan terus-menerus. Sel kanker seringkali berbeda dengan metabolisme asam amino normal yang tidak memiliki kebutuhan nutrisi yang tinggi untuk mendukung pertumbuhan dan proliferasi. Restriksi pada asam amino dapat menjadi salah satu solusi untuk membunuh sel kanker. Pemanfaatan asam amino terhadap sel kanker dapat menggunakan terapi selektif amino acid terapi. Saran, kami sebagai penulis menyarankan untuk memperdalam materi asam amino dan metabolisme pada kanker dengan berbagai literatur yang mendukung sebagai langkah dasar turun ke dunia medis. Demikian penjelasan terkait student project yang telah kami buat. Terima kasih atas perhatiannya, dan kami meminta maaf apabila ada salah kata ataupun ada kekurangan dalam student project kali ini. Sekian dan terima kasih.